Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan Bapak Ibu para pensiunan PNS, melalui kesempatan ini satu kabar terbaru untuk Bapak Ibu ketahui berikut ini. Nah, informasinya Bapak Ibu, PNS pensiunan langsung tajir, simak simulasi dana pensiun 1 miliar untuk golongan tinggi. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa kabar ini dimuat pada bulan Juni ini juga ya, merupakan informasi terbaru. Dan untuk selengkapnya mari kita ikutin dan pahami, simak mengenai dana pensiunan 1 miliar ya untuk golongan tinggi. Berikut informasi selengkapnya Bapak Ibu dimuat media Bungko News, dan jangan lewatkan informasi ini. Kabar mengenai potensi pensiunan pegawai negeri sipil PNS untuk menerima pesangon hingga miliaran rupiah menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan aparatur sipil negara. Benarkah di tahun 2025 ini PNS bisa langsung menjadi tajir saat memasuki masa pensiun dengan pesangon mencapai fantastis ya Bapak Ibu, mencapai 1 miliar. Apakah hal tersebut bisa merupakan suatu kenyataan dalam tahun ini? Karena itu ikutin terus informasi ini. Artikel ini akan mengupas tuntas rahasia di balik potensi pesangon miliaran untuk pensiunan PNS, merangkum informasi penting yang perlu diketahui. Memahami komponen pesangon pensiunan PNS. Istilah pesangon untuk PNS sebenarnya mencakup beberapa komponen dana yang diterima saat memasuki masa pensiun. Jadi itulah istilah pesangon Bapak Ibu ya. Berbeda dengan pesangon di sektor swasta yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon PNS terdiri dari beberapa elemen, yaitu tabungan hari tua (THT), merupakan program asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah asuransi kematian. Kepesertaan THT dimulai sejak diangkat menjadi calon PNS hingga pensiun. Kedua, manfaat pensiun bulanan, pembayaran yang diterima setiap bulan hingga pensiun meninggal dunia. Ketiga, tunjangan kinerja yang belum cair. Jika ada tunjangan Bapak Ibu ya, jika ada tunjangan kinerja yang belum dibayarkan hingga masa pensiun tiba, maka tunjangan tersebut akan ikut dicairkan. Berikut gaji ke-13. Pemerintah memberikan gaji ke-13 kepada pensiunan PNS sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, terutama menjelang tahun ajaran baru. Berikut kelima tunjangan lainnya. Beberapa tunjangan lain seperti tunjangan beras, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan bahkan potensi rapelan kenaikan gaji juga bisa termasuk dalam total manfaat pensiun. Berikut Bapak Ibu simulasi dana pensiunan 1 miliar, contoh untuk golongan 4C. Untuk memberikan gambaran mengenai potensi dana pensiun yang mencapai 1 miliar, mari kita simak simulasi berikut untuk seorang ASN golongan 4C dengan masa kerja 35 tahun. Jabatan eselon 2 masa kerja 35 tahun, gaji pokok terakhir misalnya kurang lebih 9 juta, perkiraan dapat bervariasi tergantung pangkat dan masa kerja. Dengan asumsi tersebut, perkiraan komponen pensiun yang bisa diterima adalah, jadi Bapak Ibu berikut diuraikan kira-kira komponen pensiunan yang diterima dengan jabatan misalnya eselon 2 masa kerja 35 tahun, dan gaji pokok 9 juta. Ini hanya merupakan simulasi contoh ya. THT kurang lebih 300 juta, gaji ke-13 kurang lebih 9 juta, rapelan tunjangan kenaikan gaji jika ada kurang lebih 10 hingga 20 juta. Uang pensiunan bulanan hingga wafat akumulasi bisa mencapai kurang lebih 500 hingga 600 juta atau lebih tergantung pada usia pensiun dan perkiraan usia hidup. Nah, itu dia asumsi terkait dengan komponen pensiunan yang diterima kalau diakumulasikan sampai pensiunan tersebut wafat. Jika di total, perkiraan manfaat pensiun secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar dana ini dibayarkan secara bertahap melalui pensiunan bulanan, bukan sekaligus dalam bentuk tunai. Nah, ini yang tengah berjalan sampai saat ini ya, para pensiunan menerima gaji bulanannya.
Realistiskah mendapatkan dana pensiun 1 miliar? Angka 1 miliar untuk total manfaat pensiun memang realistis, terutama bagi PNS yang menduduki golongan tinggi dengan masa kerja maksimal. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua PNS akan mendapatkan jumlah sebesar ini. Beberapa faktor penentu utama besaran dana pensiun meliputi pangkat atau golongan, artinya semakin tinggi golongan, semakin besar potensi gaji pokok terakhir dan tunjangan yang diterima. Jabatan struktural atau fungsional, jabatan dengan tanggung jawab yang lebih tinggi, umumnya memiliki gaji dan tunjangan yang lebih besar. Berikut adalah masa kerja. Semakin lama masa kerja, semakin besar pula persentase manfaat pensiun yang diterima. Berikut riwayat kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berkala akan meningkatkan gaji pokok dan berpotensi memperbesar manfaat pensiun. Dan tunjangan tambahannya. Tunjangan seperti tunjangan kinerja daerah atau tunjangan khusus daerah juga akan mempengaruhi total manfaat pensiun. Dengan demikian, PNS dengan golongan 2 atau golongan 3 dan masa kerja di bawah 25 tahun kemungkinan hanya akan menerima total manfaat pensiun di bawah 400 juta hingga 500 juta. Nah, itu kalau diakumulasi secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Berikut tip memaksimalkan manfaat pensiun. Bagi para PNS yang ingin memaksimalkan manfaat pensiun, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama, cek dan update data kepegawaian. Pastikan data kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan PT Taspen akurat dan selalu diperbarui. Kedua, urus administrasi pensiun tepat waktu. Jangan menunda pengurusan administrasi pensiun agar proses pencairan berjalan lancar. Ketiga, pertimbangkan program pensiunan tambahan. Mengikuti program pensiun tambahan seperti dana pensiun lembaga keuangan, DPLK, bisa menjadi pilihan untuk menambah dana pensiun di masa depan. Keempat, mulai investasi mandiri sejak dini. Memulai investasi sejak usia muda, misalnya melalui reksadana, properti, atau emas, dapat membantu mempersiapkan finansial di masa pensiun. Potensi pensiunan PNS untuk mendapatkan total manfaat pensiunan hingga 1 miliar memang ada, terutama bagi mereka yang mencapai golongan tinggi dengan masa kerja yang panjang. Namun penting untuk memahami bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk pensiunan bulanan yang dibayarkan secara bertahap. Jadi bedanya Bapak Ibu, kalau selama ini yang berjalan, para pensiunan itu akan menerima gaji, mendapatkan gaji setiap bulannya, dengan melalui pesangon yang akan diberikan ini, maka para pensiunan sekaligus menerima manfaat pensiunannya itu. Bagi seluruh aparatur sipil negara, mempersiapkan masa pensiun sejak dini dengan memahami sistem pensiun dan mengambil langkah-langkah strategis akan sangat membantu dalam meraih kenyamanan finansial di hari tua. Dan Bapak Ibu, itulah beberapa simulasi-simulasi contoh apabila penerapan pesangon kepada para pensiunan. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.